Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga like serta share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Kali ini saya mau review sebuah produk speaker dari Legacy. Tipenya yaitu 896. Untuk ukurannya ini sendiri berada di 8 inch. Yang saya punya ini merupakan tipe Legacy yang terbaru ya. Kalau dari penampilannya ini sama saja seperti yang lama, tidak ada perubahan ya dari segi fisik, dan juga voice coilnya sama aja, tidak ada perubahan, cuma pada bagian warna saja yang membedakan. Untuk wattnya sendiri sama ya, dari dulu sampai sekarang tetap masih 100 watt. Untuk watt programnya juga sama seperti dulu sampai sekarang, yaitu di 200 watt program. Legacy ini yang saya pegang ini merupakan speaker subwoofer mobil. Jadi apakah speaker mobil ini bisa kita pakai untuk di dalam ruangan seperti ruang tamu ataupun kamar dan di dalam ruangan tertentu? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena tipe subwoofer seperti yang saya punya ini, yaitu subwoofer mobil, itu cocoknya untuk di dalam ruangan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita menyalakan speaker ini di luar ruangan seperti teras rumah? Untuk masalah jawabannya sendiri itu bass masih ada, tapi untuk karakter bassnya itu tidak terasa seperti di dalam ruangan. Lalu bagaimana power yang cocok untuk digunakan menghandle speaker Legacy ini? Pada umumnya speaker ini kalau untuk dihandle itu menggunakan power monoblock ya, yang sering digunakan oleh sound system pada mobil. Jika kita lihat di luar sana itu banyak sekali power yang dijual. Nah, selain power monoblock yang saya sebutkan tadi, apa bisa menggunakan power lain untuk menghandle speaker ini? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena speaker dia ini bunyi ketika dia ini disuplai oleh power ya. Jika tidak ada power, maka speaker tidak akan bunyi menghasilkan suara. Jika kita ingin menyalakan suatu speaker dengan maksimal, tentunya power yang kita punya itu harus sesuai dengan karakter watt pada speaker yang kita ingin nyalakan. Contohnya yang saya punya ini speaker Legacy subwoofer. Dia ini memiliki watt di 100 watt. Lalu untuk menghandle speaker ini butuh power berapa watt? Untuk menjawab pertanyaan itu cukup simpel ya. Seharusnya jika watt speaker itu di 100 watt RMS, maka power yang kita butuhkan yaitu di atas watt speaker itu sendiri. Kalau kita lihat ya, sebagai contoh di sini kalian menggunakan amplifier yaitu kelas D TB21 contohnya. Lalu di situ watt untuk subwoofernya sendiri di 100 watt. Apakah itu udah maksimal? Ya, itu udah termasuk maksimal bisa untuk menghandle speaker ini.
Lalu jadi pertanyaan adalah, kalau kalian beli amplifier TB21 ini, pasti kalian butuh power supply. Nah, di sini permasalahannya. Jadi bertanya-tanya, yang cocok untuk power supply TB21 itu apa? Tentunya yang jadi patokan di sini adalah di bagian voltasenya. Jika kalian punya ya TB21 nya original chips ori, punya TB21 TPA, kalian menggunakan voltase yang disarankan yaitu sekitar 24 volt. Nah, untuk ampernya sendiri itu bebas ya, mau 10 ampere, mau 20 ampere, maupun 50 ampere, atau berapa ampere pun itu terserah kalian. Terus bagaimana dengan power yang rakitan sendiri? Jika kalian lihat di internet itu banyak sekali yang jualan power untuk menghandling speaker ya, itu banyak sekali di toko online ataupun di toko offline. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah yang cocok itu yang mana, Bang? Sebenarnya yang jadi patokan itu adalah watt per channelnya ya. Misalkan watt per channelnya di situ terdapat, saya ambil 2 channel saja ya. Jadi di sini ada satu power 2 channel. Nah, satu channel itu sekitar 300 watt. Satu channel tadi yaitu 300 watt. Terus si power ini harus butuh yang namanya power supply. Ya, seperti ampere sama CT ataupun voltasenya. Nah, jadi patokannya itu adalah 2 ya. Kalau rakitan itu ada 2, yaitu yang pertama adalah per channelnya itu berapa watt. Yang kedua, perhatikan yaitu pada bagian ampere, pada bagian voltasenya atau CT-nya. Nah, untuk menghandling itu terserah kalian ya, itu sesuaikan dengan kemauan masing-masing mau menghandling pakai apa. Untuk diameter speaker ini sendiri berada di 8 inch ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk diameter voice coilnya itu ada di 49,5 mm ya. Lebar frekuensinya itu berada di terendahnya itu ada di 31 Hz dan paling tingginya itu ada di 2600 Hz. Sensitivity-nya itu ada di 85 desibel ya, cukup tinggi. Kalau kita lihat di bagian belakang sini terdapat tulisan LG dan juga serinya 896. Di sini RMS-nya itu ada di 100 watt ya. Kalau kita lihat di sini RMS-nya itu ada di 100 watt. Terus di sini juga ada programnya itu di 200 watt. Yang namanya speaker mobil pasti bisa kita mainkan impedensinya ya. Di legasi ini terdapat tulisan impedensi main di 2 ohm, 4 ohm sama 8 ohm. Jika belum ada yang paham tentang main di 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm, bisa cek saja di video saya ya, karena saya sudah pernah bahas secara penyambungan kabelnya main di 4 ohm, 2 ohm sama di 8 ohm. Untuk berat magnetnya sendiri di 0,81 kilo atau 28,5 ons. Kalau dari segi bentuknya saja ini magnetnya cukup besar sekali ya. Nah, di sini juga sudah pakai penjepit, jadi tidak usah kalian
pakai yang biasa ya, ini udah pakai jepitan, udah enak banget. Dan bahan kerangkanya ini juga tebel ya. Nah, tebel banget, bisa kalian lihat di sini ya, bahwa kerangkanya memang bener-bener gak main-main guys, kuat banget. Nah, kalau kita lihat secara seksama, di bagian tengah-tengah magnet ini ada sebuah lubang. Nah, ini lubangnya fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengeluarkan angin dari voice coilnya. Tampak dari samping di sini ada keterangan lagi dari produk Legacy ya. Jika kita lihat di situ keterangannya ada respon frekuensinya ada di 30 Hz sama phase ya, itu ada di ukuran 41 liter. Jadi ukuran box yang sesuai itu di 41 liter yang sudah ditentuin oleh Legacy-nya sendiri. Nah, sekarang kita bahas untuk penentuan boxnya. Di sini banyak banget ya yang mikirin tentang box. Padahal untuk boxnya sendiri itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Yang namanya subwoofer mobil pasti boxnya itu pakai box kolom. Itu yang cocok untuk subwoofer mobil. Tapi untuk karakter box yang lainnya saya belum bisa menyarankan ya, tapi jika ada yang sudah berpengalaman bisa komen di bawah bagaimana pengalaman kalian tentang box yang pernah kalian gunakan pada speaker ini, dan sharing dikit tentang box yang pernah kalian gunakan pakai speaker Legacy ini. Ya, mungkin itu saja yang saya share kepada kalian. Tidak ada banyak lagi sih, karena ini sebagai review saja ya. Review, mungkin ada yang ketinggalan, mungkin ada yang belum lengkap, bisa dilengkapin saja untuk para senior ya di bawah kolom komentar. Jadi mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, saya hanya meng-share saja tentang apa yang saya ketahui tentang produk Legacy ini. Dan saya ada gunakan speaker ini untuk musikan di rumah ya, pastinya menggunakan box biasa, bukan box macam-macam ya. Jadi seperti itulah review pengalaman saya menggunakan speaker ini. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan juga like video ini. Jika bermanfaat, saya minta izinnya untuk share ke teman ataupun saudara kalian ya yang ingin melihat. Ya, itu saja sih untuk video kali ini, saya akhiri saja ya. Durasinya udah lumayan panjang ya, ada 14 menit. Ya udah, aku akhiri di sini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.